Acara Wesaka Puja 2565 Buddhis Arab akan dimulai. Terlebih dahulu Yang Mulia Bhikkhu Sangha akan menyalakan lilin dan dupa yang dilanjutkan dengan memimpin Namakarapata. Para hadirin tetap bersikap anjali. Pembacaan Namakarapata dipimpin Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yamaha mayang Bhagawantam saranang gata. Yono Bhagawas. Mengingat keluhuran Sang Buddha, kepada Sang Buddha yang walaupun telah lama parinibbana, semoga kebaikan beliau yang abadi menerima puja kami ini demi kebaikan, demi manfaat, dan demi kesejahteraan kami semua untuk selama-lamanya. Selanjutnya kita akan melakukan padakina yang dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai wakil umat dan dipimpin oleh Bhikkhu Sangha. Sedangkan yang di dalam Dhammasala semua umat bersikap anjali dan tim pembaca parita membacakan Jaya Manggala Atthagata sampai padakina selesai. Penyamaran lilin dan dupa di depan. Bahung saha samavini mitasa udam tam grime kala uditago rasase namaram dana didama widina jikawa munindo tante jasa bawatu te jaya manggalani maratire kamabiyu
di sarana Pancasila Aradana. Mahyang Rante Isaranena Saha Pancasila Diyacama Dutiyang Pimayang Bante. Kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan sangha merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Selanjutnya meditasi yang dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Sangha. Kepada Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian, ambil sikap duduk yang rileks, tenangkan semua indera-indera kita dari hal-hal yang tidak baik. Anda sendiri yang harus melaksanakan para tata gata hanyalah penunjuk cara. Bila hal ini dilakukan, maka akan terbebas dari jeratan Sang Mara. Bhikkhu Sangha yang saya hormati, para romo pandita yang berbahagia, upasaka upasika, para umat Buddha yang saya banggakan. Dengan kekuatan keyakinan kita kepada Tiratana, saat ini kita bisa merayakan, memperingati Hari Trisuci Wesak 2565. Walaupun masih dalam suasana pandemi COVID di Indonesia. Memperingati Trisuci Wesak, tentu kita harus mengerti makna dari Trisuci tersebut. Dan ini tidak perlu saya ulangi, karena semua umat Buddha telah memahami apa itu makna Trisuci Wesak. 3 peristiwa luhur yang terjadi dalam kehidupan Guru Agung kita saat kelahiran Pangeran Siddhartha, saat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha utama, dan saat ketika Buddha utama parinibbana. 3 peristiwa ini terjadi pada saat-saat bulan purnama Sidhi di bulan Wisaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, Trisuci Wesak
mengingatkan kita akan perjuangan tanpa putus asa dari seorang manusia besar, Bodhisattva Siddhartha, untuk mencari jalan membebaskan manusia dari duka, penderitaan, ketidakpuasan dari adanya hukum kesunyataan, kelabukan usia tua, menderita penyakit, dan akhirnya mengalami kehancuran jasmani yang terus berulang. Perjuangan dari Pangeran Siddhartha diawali ketika beliau menjumpai atau melihat 4 peristiwa di luar kota Kapilavastu yang mengingatkan beliau akan tugas suci, mulia, dan luhur beliau sebagai seorang yang bercita-cita bukan pada saat lahir sebagai Pangeran Siddhartha, tetapi sejak beliau menjadi pertapa Sumedha pada zaman Sama Sambuddha di Bangkara. Ketika itu beliau telah beradhidhamma, mempunyai tekad bulat untuk mencapai kesucian sempurna menjadi Sama Sambuddha. Dan ini menjadi samvega cita beliau, karena kita tahu bahwa melihat adanya proses kelabukan, melihat adanya proses penyakit yang diderita manusia, kemudian melihat kehancuran dari jasmani seseorang, itu semua orang sudah menjumpai. Bahkan di zaman kita ini, kita sendiri sudah berulang kali melihat peristiwa itu. Tetapi kebanyakan kita masih tertutup batinnya sehingga tidak timbul samvega cita, tekad bulat untuk membebaskan diri dari lingkaran samsara, lahir mati, lahir mati, lahir mati, yang tidak ada putusnya. Begitu juga di zaman Guru Agung, banyak pertapa-pertapa sakti, yogi-yogi yang berlatih segala macam cara-cara meditasi, dan pasti mereka melihat, menjumpai 3 peristiwa itu, 3 kejadian itu, tetapi
kenapa tidak ada yang muncul di dalam benaknya untuk mencari jalan membebaskan kehidupan manusia ini dari hal tersebut. Hanya Pangeran Siddhartha yang habis dikarantina oleh Raja Suddhodana keluar dari kota Kapilavastu dan menjumpai hal itu. Beliau langsung dapat pencerahan, tidak lain karena beliau berasal dari Dewa Tusitaputa yang memang sudah punya tekad dalam kelahiran-kelahiran yang begitu banyak, bahkan dikatakan 100.000 kalpa dan 4 asakya telah dilampaui. Dan selama itu beliau walaupun mengalami kelahiran sebagai Sakadewa Raja, sebagai Brahma, dan terlahir sebagai Cakrawati Raja, beliau selalu tidak melupakan untuk melatih cita bhavana atau meditasi. Dan inilah hasilnya. Dalam salah satu penjelasan Sota Nugata Sutta dari Anguttara Nikaya ada dijelaskan kalau orang selalu melatih cita bhavana di dalam setiap kelahirannya, dan ini menjadi satu kebiasaan, maka ketika dia terlahir lagi di salah satu alam, dia pasti akan ingat. Jadi kalau kita ini mau supaya cepat ingatnya, artinya komputernya tidak hang ya, itu berlatihlah cita bhavana rajin-rajin, sehingga begitu kita nanti terlahir dari mana, mungkin menjadi orang luar negeri, ya, maka panggilan ataupun kontak batinnya itu langsung itu bisa mengingatkan beliau. Dewasa ini kita tidak ragu lagi tentang adanya karma dan punarbawa. Beberapa buku-buku sains sudah menjelaskan. Misalnya ada anak kecil baru berusia 5 tahun sudah pandai, ya, main musik, main drummer, bahkan ada seorang anak wanita kecil 7 tahun lahir di Thailand. Ketika diajak oleh orang tuanya ke museum Tresia Teng di Hong Kong, dia namanya anak kecil, tanpa tahu orang tua dia lalu duduk di kursi di mana dulu Tresia Teng itu biasa senang di situ. Tiba-tiba dia bernyanyi begitu bagus, persis seperti Tresia Teng. Bukan satu lagu, tetapi beberapa lagunya dari Tresia Teng. Ya. Nah, ini ingat kepada hal yang lalu,
sudah kebiasaan. Dan kita tahu aktris Tresia Teng itu kan selalu nyanyi, bahkan ibu-ibu juga sekarang ada yang nyanyi, cuma tidak terus-terusannya. Itu salah satu saja. Jadi berarti benar bahwa itu ada, ya. Jadi oleh karena itu satu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus di dalam satu kehidupan itu bisa masih terbawa, ya. Karena kan kita ini lahirnya dalam bujayoni, jadi tinggal di dalam kandungan itu 8 bulan, ya lupa kadang-kadang. Tapi begitu alat-alat inderanya bekerja, maka dia akan ingat kembali, ya, ingat kembali. Nah begitu juga kalau kita coba merenung, Bapak Ibu merenung, mengapa Ibu Triana ataupun Pak Bong itu kok tiba-tiba tertarik untuk jadi umat di zaman Jaku ini. Kalau disusur-susur mungkin nanti akan ketemu, oh iya, ini saya dulunya kan nggak pernah kenal, tapi tiba-tiba kayak ada daya tarik. Nah, itu adalah sebenarnya seperti komputer itu diklik, lalu apa dia keluar. Yang lama itu seperti itulah kira-kira, ya. Dulu ada saya punya family suka tupo, suka minum-minum, meskipun sudah dilarang oleh istrinya, tapi tetap saja kebiasaan itu tidak bisa hilang. Satu saat dia mengantar, karena dia punya mobil, dia mengantar Regu Parita untuk membaca Parita di satu tempat. Sejak saat itu dia tidak berhenti, berjudinya berhenti, minum-minumnya berhenti. Ya, sehingga kita kan aneh, ya. Kita tanya, kok tidak ada di kebiasaan yang begitu? Waduh, saya seperti disadarkan oleh apa? Saya mendengar irama Parita dari Karania Meta Sutta itu masuk ke dalam saya punya sanubari, dan sejak itu saya bertekad untuk berhenti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, inilah yang membuat seseorang itu menjadi tertarik. Punya Samvega, citanya yang lama itu muncul. Ya, inilah dalam Sutta Sota Nugata Sutta itu dijelaskan. Jadi hanya Pangeran Siddhartha yang begitu melihat, lalu dia timbul pikiran, saya akan berjuang meninggalkan segala apa yang mengikat saya ini untuk mencari jalan agar manusia, termasuk saya punya famili dalam kerajaan Kapilawastu itu terbebas dari ini hal, yaitu proses kelakuan, proses penyakit, proses kehancuran jasmani. Nah, itulah salah satu yang saya dapat baca. Kalau nanti salah atau kurang jelas, saya mohon nanti Bante Dhamma Dato bisa membetulkan, ya. Karena saya ini seperti kendaraan yang sudah tua, terseok-seok, sering lupa, ya. Apalagi kalau juga saya banyak, kemarin 2 kali tidak bisa ditolak, jadi harus tugas juga, ya. Sehingga
kendaraan yang tua ini jadi suka macet. Harus ada montir, untuk montir saya banyak sekali, ya, yang nanti membetulkan kalau saya salah. Nah itulah yang menjadi awal ya, dari perjuangan Dhamma Pita kita, yaitu orang tua kita dalam Dhamma. Ya, Sang Buddha itu adalah orang tua kita di dalam Dhamma. Dialah yang membimbing kita, dialah yang memberikan ajaran-ajaran kepada kita. Jadi pantas kalau kita ini susah payah dalam pandemi COVID, ya masih juga memaksakan untuk ada upacara Trisuci Wesak. Kita memperingati pengorbanan, perjuangan, kebijaksanaan dari Guru Agung. Di samping itu kita juga diingatkan, karena kita ini sering lupa. Kita ini anak-anak yang pemalas. Sudah berulang kali lihat orang tua, orang sakit, orang mati. Tapi dalam pikiran kita masih juga belum muncul. Ya, paling tidak kan muncul. Kapan saya harus membebaskan diri? Ya memang tidak gampang untuk bebas sempurna, tetapi kan mencapai sotapanna kan tidak begitu sulit. Tapi ada nggak? Ya, ada nggak? Sebab saat mencapai sotapanna itu sudah keberuntungan yang sangat besar sekali. Tidak akan mengalami punarbawa di alam-alam penderitaan lagi. Ya, itu jaminan Dhamma. Tapi kalau belum, ya memang hari ini kita jadi orang kaya, mungkin banyak harta, tapi belum tentu nanti lahir lagi jadi seperti ini, kan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tetapi kalau sudah sotapanna, paling tidak kita sudah punya kekayaan di dalam batin. Kalau sekarang ini orang kaya di umat juga banyak sekali harta, ya, miliaran dan sebagainya, tetapi batinnya masih miskin, ya. Nah ini yang harus kita tingkatkan dalam memperingati hari Trisuci Wesak ini. Banyaklah berbuat kebajikan, hentikan semua kejahatan, dan sucikan pikiran kita. Kemudian jangan lupa menaati cita bawana, karena cita bawana itulah yang akan terus menjadi pembimbing kita, sehingga kita bisa terus memiliki keyakinan yang kuat, sehingga tidak bergoyah kemanapun juga kita pergi. Jadi kita diperingati. Apa yang diperingati? Ya itu, bagaimana susah payahnya mencapai penerangan sempurna, ya, mendapatkan Dhamma, dimulai dari nyana pertama, Ube Niwasanusati nyana, melihat dengan jelas, terang, lingkaran tumimba lahir yang telah dilalui. Bukan 1-2 kali, tetapi tidak terhitung. Itu dialami ketika batin seseorang telah tercerahkan suci sempurna. Tidak ada lagi kekotoran-kekotorannya yang dialami oleh Pertapa Siddhartha, ya, karena dia sudah bertapa. Cutu Papatanyana melihat timbul tenggelamnya makhluk-makhluk hidup ini, dan akibat-akibat apa yang dialami itu ada sebabnya.
tidak ada yang kebetulan. Cul begitu muncul kebetulan ya ketemu Ciciang misalnya, tidak ada. Itu ada sebabnya ya, karena Ciciang datang ke Macaku ya ketemu kita ya, ada sebabnya. Semua itu rentetannya, tidak ada putusnya ya. Dan yang paling utama adalah asal kayanya. Jadi beliau mendapatkan cara untuk ya membebaskan diri dari lingkaran samsara ini, membebaskan diri dari jeratnya marah dengan mengikis kekotoran batin yang kita kenal sebagai 3 akar kejahatan, yaitu lupa, dosa, dan moha ya. Nah, inilah dhamma yang diketemukan dan kemudian dibabarkan kepada 5 orang pertapa yang kemudian ya terus berkembang sampai kita menjadi umat Buddha. Kalau seandainya tidak, ya kita ini juga lain cerita, ya lain cerita. Nah, sekarang setelah kita tahu mengapa kita sia-siakan perjuangan dari Dhamma Pita yang kita hargai ini, karena beliau ketika mencapai penerangan sempurna itu, beliau menjadi orang yang sadar di enlightenment. Sehingga beliau itu berujar, lama aku berkeliling dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, mencari siapa pembuat rumah ini. Sekarang aku sudah temukan segala tiang Belanda, tiang-tiang yang menopang bangunan ini telah kuhancurkan, dan aku sudah melihat siapa yang jadi biang keladinya, karena sudah mencapai kesempurnaan. Aneka jati samsara, tanda wisa, anibisa, gahakar gawe santo, duka jati punah punah, gaharka reka bitosi punah gerham na kahasi, sabate pasuta baga, gahakuta bisa kita, wisantara gatang cita, tanhana kaya adegat. Ya, jadi keinginan tanha itulah yang jadi biak keladi, sehingga kita ini terputar terus, lahir mati, lahir mati. Karena itulah maka beliau mengharapkan kita ini juga berjuang supaya dapat mula-mula mengendalikan diri dulu, dan kemudian kita bisa pikir tanha yang menjadi biang keladi itu, tanha, bawah tanha, dan wibawa tanha. Itulah yang membuat kita ini sang sumber ya, poranda tiap kali kita mengalami kelahiran, tidak ada habisnya ya. Inilah peringatan kepada kita ya, supaya kita juga jangan tidur terus, tetapi ya sadarlah ya, walaupun di enlightenment-nya itu masih jauh, tapi kan kalau sudah sampai di
Arya pertama, Sotapati Magga dan Sotapana itu sudah beruntung sekali. Karena itu saya selalu berpesan pada siswa-siswa yang dilatih oleh Bante Dhammajato, jangan kamu sia-siakan kesempatan yang baik ini, yang luar biasa. Belajar sungguh-sungguh, jangan putus asa. Ya. Kalau orang belajar bisa 2-3 kali baca, kamu 100 kali baca, tidak apa-apa. Ya. Jangan, saya capek, saya ini dan seterusnya. Akhirnya mandek lagi, ya, mandek lagi. Ada kesempatan. Pariyati, gedung Pariyati itu tempat penggemblengan. Karena kita membutuhkan biku-biku di kemudian hari yang bukan seperti saya, yang berupa rongsokan, tapi betul-betul yang assemblingnya itu nomor 1, ya, yang tahan banting dan sebagainya, ya, sehingga dapat menghadapi ya perkembangan, kemajuan zaman, ya, yang menurut tadi Pak Syarif itu materialistis, itu merajalela, ya. Nah, itu bagaimana? Ya. Kalau biku-bikunya juga ikut materialistis, ya habis sudah sasana sasana Buddha, ya, habis, ya. Dan kita sebagai umat dukunglah, ya, dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita dukung supaya siswa-siswa Pariyati di Gunung Sindur ini benar-benar keluar nanti, atau jebolan dari sana itu benar-benar tangguh, ya, tangguh, tahan banting, ya, tidak gampang dicaplok hiu dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Tetapi memang kehidupan tidak kekal, maka Guru Agung juga harus tunduk pada hukum kesunyataan. Dalam usia 80 tahun, beliau parinibbana. Sebenarnya nibbana itu sudah dicapai pada saat beliau mencapai pencerahan. Karena nibbana itu bukan setelah mati dicapai. Sekarang pun bisa, di sini juga bisa. Ya, asal ada kemampuan yang disebut itu nibbana dengan sisa. Sisanya ya ini, badan yang mengalami segala macam penyakit, rongsokan. Ya. Tetapi batinnya sudah nibbana. Coba kalau bagaimana umat Buddha mencapai nibbana? Ya nanti kalau sudah mati, nggak laku agama Buddhanya, ya. Kalau mati, ya, mengalami hidup yang bahagia itu di sana nanti, bukan di sini. Aduh, bagaimana mencapai? Kalau Buddha bilang di sini sekarang. Tidak perlu jauh-jauh di sini. Ya, setelah badan ini hancur, itulah yang disebut parinibbana. Dan apa pesan beliau kepada siswa-siswa saat itu, termasuk juga kita? Ya, ketika para dewa menaburkan bunga-bunga harum di badan sang Tathagata yang sudah terbaring, beliau berucap, Ananda, bukan dengan cara ini, ya, penghormatan tertinggi kepada Tathagata. Lalu apa? Sang Bhagawa bersabda, nanti seterusnya kalau ada upasaka-upasika umat Buddha, para ya
samanera, samaneri, bikuni, biku dalam perjalanan hidupnya menempuh dhamma ini selaras dengan dhamma dan tidak menyimpang, jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah penghormatan tertinggi. Ya, saya kira kalau kita tanya orang tua kita ketika mau meninggal, misalnya kalau dia masih bisa ngomong, apa keinginannya? Ya, gua pengen supaya lu nanti jadi orang baik, orang berbudi luhur. Kan gua pengen lu jadi penjahat, ya. Tidak mungkin, ya. Itu. Nah, itulah nasihat dari orang tua, ya. Jadi Sang Buddha sebagai orang tua Dhamma juga memesan kepada kita, bahkan yang lebih jelas lagi, Wayo Dhamma Sangkara, apa madena sampadita. Kehidupan ini tidak kekal. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh supaya cepat mencapai keluhuran, mencapai kesucian sempurna. Jadi beliau sudah berpesan begitu. Dhamma yang dibabarkan sejak 5 orang pertapa yang menerima itu sudah 2.577, ya, 2.577. Sedangkan usia Dhamma yang menurut kalau benar Sambhagава itu berujar 5.000 tahun, ya berarti sudah kurang, ya. Itu. Ayo cepat-cepat kita berlomba untuk mencapai yang luhur, ya. Bukan berlomba-lomba ngumpulin harta. Harta memang perlu, tetapi jangan kita berlomba-lomba harta. Kalau berlomba-lomba harta nanti gontok-gontokan, tapi berlomba-lomba untuk mencapai yang luhur, ya tidak akan timbul iri hati, dengki dan sebagainya. Ya, semoga saja kita sebagai umat Buddha terus berjalan di jalan Dhamma, ya, saling bantu-membantu, karena dengan saling membantu kita juga membantu diri kita. Atenang rakanti, parang rakanti, parang rakati, atenang rakanti. Kita menolong orang berarti menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri ya berarti juga menolong orang banyak, ya. Nah, para bante-bante yang muda-muda ini kan dia lagi menolong dirinya sendiri, ya, di bawah bimbingan bante-bante senior. Nah, nanti kalau dia sudah dapat, ya dia belum juga banyak orang, ya. Kalau dia banyak menolong banyak orang, ya dengan sendirinya dukungan akan datang, ya. Kalau cuma diem aja di wihara, ya malas dan sebagainya, ya tentu juga tidak mau tahu, ya, mau hidup kek, mau mati kek. Ya, ini kira-kira begitu, ya. Terima kasih. Semoga kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan itu mohon dimaafkan. Sampai serta bantu sukacita. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang disampaikan pada Wesaka Puja 2565. Sangat menginspirasi dan semoga kita semua setelah mendengar, merenungkan, menyelidiki, memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tujuan dari kita praktek Dhamma ini semoga bisa tercapai.
kebahagiaan yang sejati. Baiklah, selanjutnya kita akan memohon kepada Bante untuk Biku Sangha untuk melakukan pemberkahan, dan umat tetap duduk bersila dengan tangan beranjali. Cikal bakal kepala WKKN. Selanjutnya, Vaisakha Puja 2565 Buddhis Era, kita akan tutup dan pembacaan nama Karapata yang dipimpin oleh Yang Mulia Biku Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Vaisakha Puja 2565 Buddhis Era, kita akan tutup dan pembacaan nama Karapata yang dipimpin oleh Yang Mulia Biku Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Selanjutnya, sebelum Yang Mulia Biku Sangha meninggalkan tempat, kita menghormat Yang Mulia Biku Sangha bernamaskara 3 kali dan mengucapkan selamat Waisak kepada Yang Mulia Biku Sangha. Okasa Wandami Bante. Selamat Waisak Yang Mulia Biku Sangha. Sadu, sadu, sadu. Ya, bersikap anjali. Yang Mulia Biku Sangha akan meninggalkan ruangan. Selanjutnya akan menerima dana makanan, dan kepada umat yang hadir,
itu menuju ke ruangan gazebo ya, untuk ada konsumsi yang disediakan oleh panitia. Terima kasih kepada para hadirin dan umat yang telah hadir pada peringatan Waisakha Puja 2565 Budi Sera. Selanjutnya saya mewakili para pengurus, umat, dan Majelis Magabudi, Wandani, dan Patria mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam penyelenggaraan ini ada kekeliruan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sukihotu, Namo Buddhaya.